mana versi Anda, dan ternyata sudah telepon lagi yang kedua nih untuk pagi ini di 811 Show, yaitu dengan Bapak Sumardi ya. Pak Sumardi dari Solo, selamat pagi. Halo Pak Sumardi. Halo. 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 Ya, halo, silakan Pak, sudah tersambung. Ya. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, Bapak Sumardi, silakan langsung komentar Anda seperti apa? Nanti ini kalau menurut saya untuk seorang pemimpin yang amanah itu adalah seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan itu sesuai hati nuraninya. Karena kalau suatu keputusan itu yang keluar dari hati nurani itu adalah suatu keputusan yang berdasarkan kejujuran, jadi tidak terpaksa karena mungkin dari hal-hal yang terpaksa, dari hal-hal yang mungkin bisa dikatakan intimidasi atau keterpaksaan. Seperti tadi yang pernah dikatakan Pak Taufik tadi, Abdo Panjito Ratu gitu. Oke. Baik. Adalah satu keputusan dari pemimpin yang memang itu ya itu adalah keputusan yang pasti. Oke, cukup ya Pak Sumardi ya. Baik, terima kasih. Oke, tanggapannya mungkin Pak Taufik. Jadi seorang pemimpin yang mana, seorang pemimpin yang mampu menjalankan hati nurani, sesuai dengan hati nuraninya katanya. Iya, ya mestinya begitu ya. Mestinya begitu yang saya katakan tadi, sebelum seseorang menjadi pemimpin orang lain, dia harus mampu menjadi pemimpin dirinya sendiri. Yang berbasiskan, saya sebut dengan kecerdasan spiritual, atau bahasa awamnya berbasiskan hati nurani, artinya dia tahu betul dan meyakini mana yang benar, mana yang salah, dan semua putusannya didasarkan kepada keyakinan itu dan diarahkan dengan nilai-nilai jadi acuannya. Nah, kalau itu nggak punya, ya ini nanti istilahnya dia sendiri nggak pernah yakin apa yang harus dia putuskan, dan dia tidak akan tahan menghadapi kritik. Pemimpin itu kan bandel dalam arti kata, orang mengkritik kayak apapun, kalau dia yakin dia benar, dia akan jalan. Contoh sederhana, bagaimana waktu Bung Karno dulu melaksanakan gagasan, ide, keyakinan dia segala macam, membangun stadion utama itu, orang kan ribut semua itu. Tapi karena dia yakin bahwa itu betul, itu baik, dia bandel aja. Jadi memang pemimpin itu siap menghadapi kritikan-kritikan, tetapi dia mampu melaksanakan gagasan idenya karena dia punya keyakinan bahwa itu baik, bermanfaat, dan baik bermanfaat bukan buat dirinya loh, tapi baik bermanfaat buat orang banyak, masyarakat, bangsa, rakyat yang dipimpinnya. Lah kalau sudah yakin begitu kan nggak mau pusing. Tapi kalau dikritik sedikit ribut dan lain sebagainya. Memangnya sekarang bagaimana Pak? Sekarang, nah ini lucu lagi sekarang begini. Kalau ada seorang pimpinan dikritik, dia mengatakan, Anda jangan cuma bisa ngeritik, kasih solusinya dong. Saya bilang kalau ngeritik, yang ngeritik, solusi sih urusan konsultan itu. Itu pertama ya. Kalau ngeritik itu apa? Ngeritik itu yang pertama bagi gua ngawur kan. Ngeritik itu menyampaikan kekurangan, kelemahan, dan disampaikan dengan santun, bukan dengan dibungkus emosi yang marah segala macam. Berangkat dari anggapan bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan itu. Orang yang dikritik harus merasa bersyukur bahwa orang yang mengkritik ini mengambil risiko untuk dia dimarahi, padahal dia memberi sesuatu yang bermanfaat. Ini kan udah salah kaprah semua. Yang ngeritiknya nggak karuan, yang ngeritiknya lebih nggak karuan lagi. Jangan cuma bisa ngeritik, harus kasih solusi. Ya, solusi nah buat apa Anda di sini? Kata orang sensi banget sih gitu ya. Oke, ada pendapat lagi dari Medan, yaitu dengan Ibu Dinda. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Metro TV, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Dinda. Iya, terima kasih. Iya, menarik sekali topiknya pada pagi hari ini ya. Saya sepakat sekali bahwa pemimpin itu harus amanah. Karena begini, manusia itu kan harusnya pemimpin, ya kan? Pemimpin itu harus amanah. Jadi saya pikir bukan hanya pemimpin yang ada di posisi apapun, ya manusia harus amanah. Makanya untuk pemimpin yang ada di Indonesia ini, saya pikir banyak sih pemimpin yang amanah. Tetapi nggak dikasih ruang, ya. Karena apa? Mungkin yang menyeleksi juga orang yang kurang amanah, sistem tidak amanah. Makanya, kalau saya lihat ya Pak ya, pemimpin amanah Indonesia ini itu tidak
ruangnya seperti itu. Bahkan mereka mungkin berkarir di ruang bukan pemerintahan gitu, di lembaga-lembaga tersendiri seperti itu. Kenapa? Mereka tidak ada seleksinya gitu ya, tidak diterima mungkin. Kemudian yang ingin saya cermati juga adalah kita boleh berpikirnya global, aksi lokal saja. Artinya apa? Sebelum dia pemimpin yang besar, ya mungkin kita bisa beramanah dulu di provinsi kita masing-masing. Misalnya guru-guru yang amanah, wartawan yang beramanah, dokter yang amanah. Artinya apa? Ketika kita maju ke pimpinan lebih besar lagi, kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul pemimpin yang amanah. Sehingga republik ini akan lahirlah orang-orang yang negarawan dan orang yang besar. Jadi demikian. Terima kasih, Metro. Oke, terima kasih Ibu Dinda. Itu tentang Ibu Dinda perilaku amanah sebenarnya tidak harus pemimpin saja, diri kita sendiri pun harus mempunyai amanah dalam hidup ini. Betul. Dalam lingkungan yang sekecil apapun. Iya, itu yang saya bilang, orang yang jadi sebelum dia jadi pemimpin orang lain, dia harus mampu menjadi pemimpin diri sendiri. Ya. Kriteria menjadi pemimpin diri sendiri beda-beda tipis dengan kriteria menjadi pemimpin orang lain. Amanah, dia harus amanah, komitmen pada dirinya sebelum dia bisa bikin pemimpin ke orang lain. Itu kan amanah juga dikatakan. Tetapi di kita ini yang hanya ditampilkan pemimpin harus yang amanah. Saya mengatakan hanya salah satu kriteria. Masih ada 4 lagi yang lain. Kalau dia amanah, tetapi dia tidak sidik, mau dengar kiri kanan, juga nggak akan jalan itu soal manusia. Dia tidak konsisten dalam tindakan, walaupun dia berusaha seamanah mungkin. Jadi ya penuhilah 5 kriteria itu: sidik, amanah, fatonah, publik, dan istiqomah sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Jangan dicopot-copot satu-satu. Oke. Memang yang diributin sekarang nggak amanah, role model. Ya. Role model itu masalah satu. Kalau lagi juga Pak Taufik, tadi kalau kita lihat dari Ibu Dinda yang katakan tadi itu bahwa sebenarnya pemimpin itu yang kita anggap pemimpin itu ada di mana-mana. Hanya masalahnya orang-orang ini tidak ada ruangnya sehingga nggak muncul gitu. Bahkan yang lebih ironi lagi, banyak mereka yang baik-baik ini tidak mau bahkan untuk masuk ke ranah politik untuk mengambil sebuah tanggung jawab posisi tertentu di negara begitu Pak Taufik. Ini sekaligus untuk posisinya ya. Gitu ya. Saya sih berpikirnya beginilah. Seorang pemimpin itu kalau dia berbasiskan hati nurani, cerdas spiritual, dia akan tidak pernah menyerah, dia akan selalu berusaha tampil karena dia merasa dia punya cita-cita, dia punya mimpi yang bermanfaat buat orang banyak, dan dia akan berkelahi untuk mimpi itu. Kenapa? Karena dia punya belief, dia punya keyakinan. Nah, bahwa sistem menghalangi boleh-boleh saja, sistem sejauh mana membuat dia menjadi tidak mudah itu, tapi dia harus berkelahi. Kalau bintang udara gue nggak ikutan, ya artinya keyakinan dia cuma sendiri. Baik, Pak Taufik, terima kasih sudah hadir di Eat Show. Semoga menginspirasi bagi orang-orang atau calon-calon pemimpin di Indonesia. Tetap bersama kami, Eat Show kembali setelah headline news berikut ini.